Ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita memulai ibadah pada saat ini, kita ambil saat teduh sejenak. Marilah ibadah saat ini kita khususkan dan di dalam hati kita masing-masing mengaku demikian. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini merupakan minggu biasa yang ke-10. Adapun tema dalam ibadah pada saat ini yaitu setia pada kehendaknya. Oleh karena itu mari kita bersama-sama memuji nama Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 27. Kita pujikan bait yang pertama. Nyanyikanlah nyanyian baru. Pencipta cakrawala, segala serafim kerubim, pujilah Dia, besarkanlah namanya, bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Sebelum kita bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati, kita mohon pimpinan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami mengucap syukur untuk setiap hal yang Tuhan berikan kepada kami, kesehatan, kekuatan, sehingga kami boleh untuk menikmati hari-hari pemberian Tuhan. Bapa, saat ini kami bersama-sama hendak mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan berkati agar firman-Mu yang akan kami dengarkan boleh menjadi bekal dalam kehidupan kami. Engkau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, sehingga apa yang kami sampaikan bukan kehendak kami manusia, tetapi kehendak Tuhan saja yang terjadi. Ampuni Tuhan akan segala dosa kesalahan kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada saat ini diambil dari kitab Markus pasal 6 ayat 14 sampai 29. Injil Markus pasal 6 ayat 14 sampai 29 yang demikian. Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus sebab namanya sudah terkenal dan orang mengatakan, Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam Dia. Yang lain mengatakan, Dia itu Elia. Yang lain lagi mengatakan, Dia itu seorang nabi sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, bukan, Dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi. Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu.
Karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat. Sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci, jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing, namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias, ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu anak perempuan Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, "Minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu." Lalu bersumpah kepadanya, "Apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku." Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, "Apa yang harus kuminta?" Jawabnya, "Kepala Yohanes Pembaptis." Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, "Aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah tilam." Lalu sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah tilam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kuburan. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada saat ini dengan judul setia pada kehendaknya. Setia pada kehendaknya. Setiap orang pasti memiliki sebuah tujuan dalam hidupnya. Apakah ada orang yang tidak memiliki tujuan dalam hidupnya? Tentu semua orang pasti memiliki sebuah tujuan dalam hidupnya. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan itu tentu dibutuhkan adanya sebuah tuntunan untuk menuju kepada tujuan tersebut. Dan dalam kehidupan di situ banyak sekali contoh-contohnya. Di antaranya, ketika anak-anak yang memiliki tujuan untuk mendapatkan nilai bagus waktu ujian, maka apa yang dilakukan oleh anak-anak itu? Mereka akan mengikuti bimbingan dari gurunya. Bisa juga melalui les, mengerjakan soal-soal yang ada, dan mungkin hal-hal lain. Contoh lain mungkin, waktu kita bepergian, supaya kita nanti tidak tersesat dan dapat mencapai tempat yang dituju, maka di situ kita membutuhkan tuntunan berupa
GPS. Dan masih banyak hal yang lain dalam kehidupan kita. Bisa dikatakan bahwa hampir dalam segala aspek kehidupan, di situ manusia membutuhkan adanya sebuah tuntunan untuk dapat mencapai tujuan. Sayangnya Bapak Ibu, seringkali segala upaya yang dilakukan untuk mencari tuntunan itu hanya didasarkan pada akal budi manusia saja. Atau bisa dikatakan hanya terpusat pada kehendaknya dan dengan cara atau keinginannya sendiri. Apapun dilakukan untuk dapat mewujudkan hal itu. Mereka melupakan kehidupan yang ada di sekitarnya. Entah itu keluarga, entah itu sahabat, bahkan juga kehidupan imannya. Namun ketika dalam proses mencapai tujuan itu manusia berjumpa dengan kegagalan, barulah bertanya kepada Tuhan, mengapa hal ini bisa terjadi? Apakah yang salah dari semuanya itu? Mereka lupa jika dalam setiap upaya untuk mencapai keinginannya, belum tentu itu diperkenankan oleh Tuhan. Kadangkala manusia sering lupa untuk melibatkan Tuhan dan menjadikannya penuntun dalam kehidupan mereka. Ibu, bapak, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita bersama-sama melihat bacaan kita tadi dari Injil Markus 6 ayat 14 sampai 29. Di situ pun kita dapati orang yang mencoba mencapai tujuannya tanpa melibatkan Tuhan di dalam segala tindakan yang dilakukan. Siapa itu? Dalam bacaan kita dikatakan yaitu Raja Herodes. Herodes di sini adalah seorang raja yang memerintah di wilayah Galilea dan juga di wilayah Perea. Pada waktu itu, Yohanes Pembaptis mengecam dan menegur tindakan Herodes. Yang menjadi pertanyaan apa penyebab Yohanes Pembaptis di situ mengecam dan menegur tindakan Herodes? Ternyata penyebabnya kita dapat melihatnya di dalam ayat yang ke-18. Di situ dikatakan bahwa tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Yaitu penyebabnya Yohanes mengecam karena Herodes menjadikan Herodias, yang mana Herodias ini adalah istri pamannya sendiri, sebagai istrinya. Apakah dengan ditegur dan dikecam oleh Yohanes Pembaptis menjadikan Herodes ini marah? Ternyata tidak. Meskipun dikecam oleh Yohanes Pembaptis akan apa yang dilakukannya, namun di situ Herodes tidak marah. Ini dapat kita lihat di dalam ayat yang ke-20 bagian B. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing, namun ia merasa senang juga mendengarkan dia.
Dari ayat ini bisa jadi saat itu sebenarnya Herodes sedang berada dalam dilema yang tanpa Herodes sendiri sadari. Kita melihat bahwa di satu sisi Herodes menyadari bahwa Yohanes Pembaptis adalah orang yang suci. Apa yang dikatakannya itu benar. Namun di sisi lain ia diperhadapkan dengan mementingkan dirinya, keinginan dirinya sendiri, sehingga meski merasa tertarik dengan perkataan Yohanes, tetapi ia tidak melakukan hal itu. Hal ini didasari ketika pada waktu itu istrinya Herodias, ketika waktu ulang tahun dan di situ segala pembesar-pembesar dan juga para tamu-tamu yang hadir pada waktu itu mengadakan perjamuan pembesar dan perwiranya orang terkemuka yang di Galilea, dan di situ anak Herodias menampilkan sebuah tarian dan itu yang menyukakan hati raja. Maka di situ raja mengatakan, apapun yang minta daripadaku, apa saja yang kau ingini akan kuberikan kepadamu. Bahkan dikatakan di situ sekalipun setengah dari kerajaan. Dan anak itu minta, yaitu kepala Yohanes Pembaptis. Maka mau tidak mau sebagai seorang raja karena sudah bersumpah, maka harus mengabulkan akan permintaannya ini. Artinya bahwa ketika ditegur itu yang ditegur oleh Yohanes Pembaptis itu Herodes tidak marah, tetapi justru Herodias yang marah, ingin balas dendam. Maka disitulah kesempatan ketika terjadi adanya suatu ulang tahun yang dilakukan waktu itu. Maka karena ego disinilah yang menjadikan Herodes melakukan yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Ego ini yang akhirnya menang sehingga Yohanes Pembaptis mati dengan cara dipenggal kepalanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama untuk melihat dan ingat kembali sejauh mana kehidupan kita hingga detik ini. Sebagai seseorang yang sudah dimerdekakan dari kuasa dosa, pertanyaannya, sudahkah kita selalu mengandalkan tuntunan Tuhan dalam kehidupan? Sudahkah kita mengikut sertakan Tuhan dalam setiap perencanaan kita? Di antaranya menyelaraskan kehendak kita dengan kehendak Tuhan. Bagaimana kita menyelaraskan kehendak kita dengan kehendak Tuhan itu? Mengapa demikian? Karena mengetahui kehendak Allah itu kadang tidak mudah. Oleh karena egois kita membuat kita tidak mampu melihat akan kehendak Tuhan. Segala sesuatu selalu kita lihat dari sisi kita. Kita tidak mencoba untuk memahami dan mengerti maksud dan tujuan Allah atas kita. Oleh sebab itu dengan kerendahan hati, mari kita bersama-sama untuk berserah dalam ketaatan kepada Tuhan. Apakah cukup hanya itu? Yang kedua, kita diingatkan untuk senantiasa setia kepadanya.
Sehingga dengan demikian kita dimampukan untuk melakukan kehendak-Nya. Jangan karena ego kita sendiri. Jangan hanya untuk kepentingan kita sendiri sehingga mengorbankan orang lain dan sebagainya. Mari kita mencoba untuk belajar rendah hati, belajar berserah, belajar taat, belajar setia kepada kehendak Tuhan dalam hidup ini. Amin. Mari kita masuk dalam saat teduh untuk kita merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan bersama. Saat hening cukup, jemaat kami undang bangkit berdiri. Bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat, mari kita bersama-sama mengakui pengakuan iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita bersama-sama menyatukan hati kita di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami mengucap syukur. Tuhan telah mengingatkan kepada kami melalui firman-Mu, agar di dalam kami mencapai setiap tujuan hidup kami untuk senantiasa melibatkan Tuhan, untuk senantiasa setia kepada Tuhan, untuk senantiasa kami mentaati akan segala firman Tuhan. Tuntunan Tuhan senantiasa kami harapkan. Kalau selama ini kami hanya mementingkan diri kami sendiri, ego kami sendiri untuk mencapai tujuan dengan melakukan berbagai macam hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, kiranya Tuhan mengampuni, sehingga di hari-hari selanjutnya dimampukan kami untuk hidup seturut kehendak Engkau. Bapa di dalam surga, jikalau dalam kami menyampaikan firman-Mu terselip dosa, kami mohon pengampunan-Mu. Kami menyerahkan saat ini akan keberadaan jemaat Tuhan. Berkatilah mereka, baik mereka yang sedang sakit dalam proses pemulihan. Senantiasa Tuhan berkati, pakailah setiap sarana yang ada, sehingga mereka mendapatkan kesehatan, kekuatan yang dari Tuhan. Mereka yang sudah lanjut usia, Tuhan berkati agar di masa tuanya senantiasa hanya bersandar kepada Tuhan. Mereka yang di tengah-tengah berbagai macam pergumulan hidup, Tuhan tolong mereka agar setiap persoalan pergumulan yang sedang mereka hadapi tidak menjadikan mereka menjauh dari Tuhan. Bapa di dalam surga, berkati pula bagi anak-anak kami,
Engkau senantiasa memberkati mereka yang telah naik kelas, mereka yang telah lulus, mereka yang ingin melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi, mereka yang ingin bekerja. Tuhan berkati semuanya, sehingga apa yang menjadi keinginannya boleh terwujud. Mereka yang sudah saatnya berumah tangga, Tuhan juga berkati agar mendapatkan jodoh yang sepandar. Berkati pekerjaan kami masing-masing, dan juga Engkau berkati kami orang tua dalam mendidik mengasuh anak-anak kami seturut kehendak Tuhan. Berkati setiap program-program gerejamu, baik komisi, panitia majelis gereja, Engkau campur tangan di dalamnya, sehingga semuanya rencana program boleh terlaksana karena campur tangan Tuhan. Berkati pula Tuhan untuk keberadaan gereja-gereja yang ada di lingkup Klasis Citandui, juga Sinode GKJ. Berkati pula Tuhan untuk bangsa negara kami Indonesia. Engkau senantiasa memberikan berkat kepada para pemimpin bangsa kami untuk dapat menjalankan roda pemerintahan ini seturut kehendak Tuhan. Berkati pula bagi rumah sakit yang saat ini sedang merawat mereka yang terpapar COVID-19. Tuhan sendiri yang akan memberikan berkat kesembuhan, berikan kesabaran bagi keluarganya, dan berikanlah pengharapan sehingga mereka yang terpapar akan mendapatkan kesembuhan. Juga para tenaga medis yang mengurusi, kiranya Tuhan juga memberkatinya. Tuhan juga memberkati apa yang dilakukan oleh pemerintah mulai dengan digalakannya vaksinasi. Kiranya Tuhan memberkati sehingga pandemi COVID-19 ini berangsur-angsur akan berlalu dari negara kami. Kami hanya berserah bersandar kepadamu, Sang Sumber kehidupan. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami di dalam tangan Tuhan. Ampuni akan segala dosa kesalahan kami. Kesempurnaan doa kami ini kami naikkan di dalam Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kami. Amin. Saat ini kita diberi waktu untuk menghaturkan persembahan. Firman Tuhan yang mendasari di dalam kita menghaturkan persembahan terambil dari kitab Roma pasal 11 ayat yang ke-36 yang demikian. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Di dalam kita menghaturkan persembahan, kita iringi dari Kidung Jemaat 367 bagian yang pertama. Padamu Tuhan dan Allahku. Hidupku dari muji.
Mari kita haturkan persembahan ini di dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur atas segala berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Sebagai ungkapan syukur atas berkat Tuhan, saat ini kami menghaturkan persembahan kami. Kiranya Tuhan sucikan, agar melalui persembahan ini menjadi sarana bagi tercukupinya pelayanan jemaat-Mu di tempat ini. Engkau berkati saudara kami yang mengelola persembahan, berikan hikmat dan kebijaksanaan, sehingga semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam Tuhan Yesus kami naikkan doa kami ini. Amin. Mari kita bersama-sama memuji nama Tuhan. Nyanyian pengutusan, Kidung Jemaat 369a bait yang pertama dan kedua. Ya Yesus, ku berjanji. Yesus, ku berjanji setia padamu. Ku pinta kau selalu dekat, ya Tuhanku. Di kancah pergumulan, jalanku tak sesat, karena Engkau temanku, pemimpin terdekat. Dekaplah aku Tuhan, dirimu dunia penuh kilauan hamba dan suara godanya. Di dalam dan di luar, si jahat mendesak. Perisai gawang dosa, ya Tuhan kau tetap. Mari kita akhiri ibadah saat ini dengan kita bersama-sama menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Mari kita akhiri ibadah saat ini dengan memuji nama Tuhan. Nyanyikanlah Kidung Baru 225.